Oke, di video kali ini saya akan membahas gerbang NOR dan gerbang NAND. Khusus untuk pembahasan gerbang NOR dan gerbang NAND, sengaja saya pisah dari gerbang logika dasar OR, AND, dan NOT karena gerbang NOR dan gerbang NAND mempunyai sifat yang istimewa. Apa sih keistimewaan dari gerbang NOR dan gerbang NAND? Kalian wajib nonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Assalamualaikum, it's me, Dandan Luhur Saraswati. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah support saya dengan klik tombol subscribe dan like video-video di channel ini. Semoga dengan support dari kalian akan menambah semangat saya dalam mengembangkan channel ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Sekarang kita lanjut ke materi belajar tentang sistem digital. Oke, di video kali ini saya akan membahas gerbang NOR dan gerbang NAND. Khusus untuk pembahasan gerbang NOR dan gerbang NAND, sengaja saya pisah dari gerbang logika dasar OR, AND, dan NOT karena gerbang NOR dan gerbang NAND mempunyai sifat yang istimewa. Apa sih keistimewaan dari gerbang NOR dan gerbang NAND? Kalian wajib nonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Go! Oke, kita masuk ke materi mengenai gerbang NOR dan gerbang NAND. Kenapa sih gerbang NOR dan gerbang NAND ini pembahasannya saya bedakan dari gerbang logika dasar OR, AND, dan NOT? Nah, karena di gerbang NOR dan gerbang NAND ini memiliki sifat yang khusus, yaitu sifat universal. Artinya, gerbang NOR dan gerbang NAND ini memiliki sifat umum yang dapat dimanfaatkan ketika kalian akan merancang sebuah proyek menggunakan sistem digital. Gerbang NOR itu apa sih? Gerbang NOR itu adalah gerbang logika yang merupakan gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Jadi, untuk sifat pada gerbang NOR ini merupakan komplement atau kebalikan dari gerbang OR. Kalau misalnya pada gerbang OR, jika salah satu inputnya bernilai tinggi, maka outputnya juga bernilai tinggi. Jadi, pada gerbang NOR ini, outputnya akan bernilai rendah atau 0 jika salah satu inputnya ada yang bernilai tinggi. Nah, untuk simbolnya gerbang NOR adalah seperti gambar berikut ya. Sedangkan untuk ekivalennya dari gerbang NOR ini adalah seperti gambar berikut. Persamaan logika untuk gerbang NOR adalah Y sama dengan A or B dinotkan semuanya. Seperti berikut ini. Nah, kemudian gimana bentuk tabel kebenarannya? Buat kalian yang belum tahu gimana caranya membuat tabel kebenaran, kalian wajib nonton video di channel ini yang judulnya tentang tabel kebenaran. Nanti linknya juga saya sertakan di deskripsi ya, supaya kalian mudah untuk tinggal klik aja. Langkah pertama, sebelum kalian membuat tabel kebenaran, kalian wajib membuat terlebih dahulu judul dari tabel kebenaran. Berarti judulnya di sini adalah tabel kebenaran NOR 2 input. Oke, kalian buat kolom utama dulu, yaitu kolom input dan kolom output. Kemudian kita cek bagian inputnya terlebih dahulu. Inputnya ada berapa? Di sini sudah ditentukan inputnya adalah 2. Kemudian kita tentukan berapa banyak kolom yang ada pada kolom input. Pada judul sudah ditentukan bahwa yang dibuat adalah gerbang NOR 2 input. Berarti di dalam kolom input akan terdiri dari 2 buah kolom. Yang pertama adalah kolom A atau kolom input A, dan yang kedua adalah kolom input B. Nah, khusus di gerbang NOR dan gerbang NAND, ataupun nanti ketika kalian bertemu dengan persamaan logika akhir yang outputnya melalui beberapa tahap, itu kalian bisa menggunakan
output secara bertahap juga supaya kalian lebih mudah dalam melakukan evaluasi dari persamaan logika tersebut. Di sini gerbang NOR tadi kan merupakan gabungan gerbang OR dan gerbang NOT. Berarti kita akan menggunakan output pada kolom yang pertama adalah gerbang OR. Dan kemudian kolom input yang berikutnya adalah gerbang NOR. Selanjutnya kita menentukan baris. Berapa banyaknya baris? Nah, di sini kita menggunakan rumus 2 pangkat N. Dengan N adalah banyaknya input, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita buat garis sebanyak 4 buah. Nah, kita tentukan dulu input dari kolom A. Karena hanya ada 2 jenis, level logika rendah dan level logika tinggi atau 0 dan 1, berarti dari 4 baris ini kita bagi menjadi 2, yaitu 50% untuk level logika rendah dan 50% dari level logika tinggi. Berarti untuk baris pertama pada input A adalah 0, baris yang kedua adalah 0, sedangkan baris 3 dan baris keempat level logikanya adalah 1. Nah, kemudian kita akan mengisi kolom input yang B. Untuk mengisi kolom B ini, yang kita jadikan patokan tidak 4 barisnya, tapi hasil dari 50% dari pembagian gerbang tadi. Nah, kalau yang ini kan 50%-nya ada 2 buah, yaitu berarti 50%-nya adalah hanya 1 baris. Berarti baris pertama 0, baris keduanya 1, baris ketiganya 0, dan baris keempatnya 1. Sekarang kita akan mengisi kolom output dari kelompok yang pertama, yaitu adalah gerbang OR. Nah, kalian ingat-ingat ya, gerbang OR itu akan menghasilkan output bernilai tinggi jika salah satu inputnya bernilai tinggi. Jadi kita lihat aja di sini. Di input A dan B, yang salah satunya ada inputnya tinggi atau salah satunya bernilai 1, maka output pada gerbang OR ini bernilai 1. Jadi dapat dilihat di sini, yang memiliki input rendah atau 0 hanya pada baris pertama. Karena input pertamanya A adalah 0 dan input kedua B adalah 0. Selanjutnya kita masuk ke output yang terakhir, yaitu adalah output gerbang NOR. Karena pada tabel kebenaran ini untuk kolom outputnya kita melalui 2 tahap. Yang pertama adalah tahap output dari gerbang OR, dan tahap yang kedua adalah output pada gerbang NOR. Berarti hasil dari gerbang OR tadi tinggal kita notkan saja untuk menghasilkan output dari gerbang NOR. Kita lihat pada gerbang OR yang memiliki level logika rendah itu hanya di baris pertama. Berarti pada output gerbang NOR yang memiliki level logika tinggi itu juga hanya ada di baris yang pertama. Sedangkan untuk baris kedua, 3, dan 4 menghasilkan output gerbang NOR dengan level logika rendah yaitu 0. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai gerbang NAND. Nah, gerbang NAND ini adalah gerbang logika yang merupakan gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Jadi, dia memiliki sifat kebalikan atau komplement dari gerbang logika AND. Jika pada gerbang logika AND menghasilkan output bernilai 1 atau bernilai tinggi jika semua inputnya bernilai tinggi. Sedangkan pada gerbang NAND akan menghasilkan output yang bernilai rendah jika semua inputnya bernilai tinggi. Untuk simbol gerbang NAND kalian bisa lihat seperti gambar berikut. Dan untuk komplement dari simbol gerbang logika NAND juga bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk persamaan logikanya pada gerbang NAND itu adalah Y sama dengan AB dinotkan semuanya. Supaya lebih jelas, bisa kalian lihat di sini. Sekarang kita lanjut ke pembuatan tabel kebenaran gerbang NAND 2 input.
Langkahnya sama seperti gerbang OR. Kalian wajib menuliskan terlebih dahulu judul dari tabel kebenaran. Di sini judulnya adalah tabel kebenaran gerbang NAND 2 input. Nah, dalam pembuatan tabel kebenaran ini, kalian bisa memilih membuat outputnya dengan beberapa tahap atau dengan satu tahap. Saya sarankan di sini kalian membuat outputnya dalam beberapa tahap. Kita mulai ya membuat tabel kebenarannya. Pertama, kita buat kolom input dan kolom output utama. Karena tabel kebenaran utamanya hanya terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom input dan kolom output. Kemudian kita selesaikan dulu kolom inputnya. Inputnya ada berapa sih? Nah, tadi di judul sudah dijelaskan bahwa inputnya ada 2. Berarti di dalam kolom input terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom A dan kolom yang kedua adalah kolom B. Nah, kemudian kita beralih ke kolom output. Di kolom output ini, tadi saya sudah jelaskan, lebih baik kalian menggunakan tahapan supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses evaluasi. Nah, tahapannya apa sih? Ingat, gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Berarti yang pertama outputnya adalah output dari gerbang AND. Kemudian kolom yang kedua di kolom NOT itu adalah gerbang NAND. Nah, selanjutnya kita menentukan banyaknya baris yang kita butuhkan. Caranya dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti di sini kita membutuhkan 4 baris. Oke, kita isi dulu level logika yang ada pada kolom input A. Karena ada 4 baris, kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena level logika hanya ada 2 pilihan, yaitu 0 dan 1, atau rendah dan tinggi, atau benar dan salah. Jadi misalnya kita gunakan angka 0 dan angka 1. Berarti 50%-nya 2 baris kita menggunakan level logika 0, dan 2 baris di bawahnya kita menggunakan level logika 1. Kemudian di kolom input yang kedua, dari 2 baris pada kolom input A, kita pecah jadi 50%-nya lagi. Berarti pada baris pertama adalah level logika 0 atau rendah, dan baris kedua adalah level logika 1. Kemudian sama, di baris 3 dan 4 pada level logika tinggi kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk level logika 0, dan yang kedua adalah untuk level logika tinggi. Selanjutnya kita beralih ke kolom output. Kolom output yang pertama di sini yang kita gunakan adalah gerbang N. Kenapa gerbang N? Karena tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa gerbang NAND adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Berarti output yang pertama di sini kita menggunakan adalah gerbang N. N syaratnya adalah outputnya bernilai tinggi jika dan hanya semua inputnya bernilai tinggi. Berarti kita tinggal lihat saja di input A dan B mana yang inputnya semua bernilai tinggi. Di situ baru menghasilkan output gerbang N yang bernilai tinggi, yaitu ada pada baris terakhir. Sedangkan untuk baris 1, 2, dan 3 outputnya pada gerbang N adalah rendah atau 0. Nah, sekarang yang terakhir yaitu adalah output dari gerbang NAND. Ingat, tadi di awal sudah saya katakan bahwa untuk gerbang NAND ini memiliki sifat kebalikan dari gerbang N, yaitu jika semua inputnya bernilai tinggi, maka outputnya bernilai rendah. Jadi tinggal kita lihat di sini pada output gerbang N yang nilainya rendah, berarti output pada gerbang NAND-nya bernilai tinggi. Berarti untuk baris 1, 2, dan 3 bernilai tinggi atau 1, dan pada baris yang keempat bernilai rendah atau 0. Oke teman-teman, sekian ya video belajar tentang kita kali ini pada materi gerbang NOR dan gerbang NAND. Buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai tanpa di skip, sudah kasih like dan subscribe, tentunya saya ucapin terima kasih banyak ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dengan 1 subscribe dari kalian, artinya kalian sudah mendukung saya untuk mengembangkan channel ini, untuk men-share video-video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.